Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG, perkenalkan nama saya Arfan, NIM 2520249, adalah mahasiswa PPG tertentu tahap 2 tahun 2025 mata pelajaran IPS dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG guru tertentu. Tahun 2025 dengan materi peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia di MTS Negeri 2 Oku Timur, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Selamat menyaksikan. Makasih. Agak tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak, apa kabar semuanya? Sehat, Pak. Ya, alhamdulillah kalau sehat semua ya. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kita kelas untuk memimpin doa. Marilah kawan-kawan kita berdoa bersama-sama sambil mengangkat kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih. Silakan untuk kelas. Selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Adelia Dewi Maida, Hadir, Pak. ya, Aprilita Saputri, Hadir, Pak. ya, Apriana Sapari, Hadir. Arisila Isnaina Arkadi, Hadir. Ayu Sapira, Ijen Arya Jona, Desta Anugrah Pratama, Khalifah, Fitri Ramadhani, Hadir, Pak. Ginadia Despanova, Hadir, Pak. Indah Saputri, Hadir, Pak. Emuki Barisang, Nita Aulia Putri, Hadir, Pak. Revan Wijaya, Khalifah, Rizka Naibila, Hadir, Pak. Firda Mareta. Hadir, Pak. Alhamdulillah hadir semua ya. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita ya, cinta tanah air, tentunya cinta Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Silakan Dirjen untuk memimpin, yang lain dimohon berdiri ya. Oke, siap ya? Ya, kita mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi mandu ibuku. Indonesia
kita ke sesi kesepakatan kelas ya. Kira-kira hari ini apa kesepakatan kelas kita? Ada yang muncul? Oh iya, Saya, Pak. silakan. Mengucapkan salam sebelum masuk kelas. Ya, mengucapkan salam sebelum masuk kelas, ya kan? Yang kedua, silakan. Ya, Aksila silakan. Memperhatikan saat guru sedang menjelaskan. Memperhatikan saat guru menjelaskan. Oke. Yang ketiga, mungkin? Oh ya, Indah silakan. Meminta izin saat akan keluar kelas. Meminta izin saat keluar kelas. Oke. Yang terakhir mungkin? Siapa? Oh ya, Evan silakan, Pan. Berperilaku sopan santun, saling menghargai dan menghormati. Berperilaku sopan santun, saling menghargai dan menghormati. Nah, itu ya kesepakatan kelas kita pada hari ini ya. Selanjutnya kita sebelum pembelajaran, marilah kita sambut hari ini dengan semangat belajar yang tinggi ya. Karena setiap pelajaran itu adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik, ya, lebih baik atau lebih sehat, cerdas, ya. Tentunya dengan kesiapan kita, yaitu mental dan juga badan yang sehat, ya, fokus dan juga konsentrasi. Nah, maka dari itu sebelum kalian berangkat ke sekolah, jangan lupa Pak, sarapan terlebih dahulu, ya, sarapan, ya, agar kita siap untuk menerima pelajaran. Oke. Nah, selanjutnya Bapak akan menampilkan di situ tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Mohon ditunggu sebentar ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu mendeskripsikan keragaman alam. Yang kedua menganalisis pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga itu menjelaskan peran lembaga sosial. Yang keempatnya merancang peningkatan sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah menghubungkan kondisi geografis. Nah, itulah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi, ya, Bapak akan bertanya kepada kalian materi kita yang lalu, mungkin masih ingat ya? Masih ingat kan? Masih? Oke. Kira-kira siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Masih ingat? Saya, Pak. Ayah, beda silakan. Pengertian lembaga sosial. Pengertian lembaga sosial. Coba beda apa pengertian lembaga sosial? Lembaga sosial adalah seperangkat norma dan aturan yang mengatur perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lembaga sosial terbentuk karena adanya kebutuhan masyarakat untuk keteraturan hidup bersama. Iya, betul ya. Jadi pengertian lembaga sosial itu seperangkat aturan atau norma. Itu adalah materi kita yang kemarin. Selanjutnya mungkin ada lagi masih? Ya, silakan Nita. Lembaga sosial Ciri-ciri lembaga sosial. Coba Nita, seperti apa nih ciri-ciri lembaga sosial? memiliki aturan atau norma yang mengikat, bersifat relatif, tetap dan berkelanjutan, mempunyai tujuan tertentu yang jelas, diakui dan diterima oleh masyarakat. Oke. Untuk menentukan kelompok, waktu kalian menjawab selama 25 menit. Jadi setiap siswa akan Bapak berikan soal atau kuis. Dan itu menentukan nanti kalian termasuk kelompok mana. Oke, Bapak bagikan ya. Waktu kalian mengerjakan kuis itu selama 25 menit. Oke, bagaimana, sudah siap untuk mengerjakannya? Siap. Waktunya dimulai dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Kalaupun umpamanya tidak paham materinya, boleh ditanyakan ya.
Karena kita akan membentuk kelompok berdasarkan berdiferensiasi ya. Ingat ya, jawaban yang benar, yang paling banyak benar adalah di kelompok 1. Sedangkan bagi siswa yang benarnya hanya 2 akan di posisi kelompok 2. Sedangkan yang ketiga itu kelompok 3 adalah siswa yang hanya benar 1. Sudah selesai semuanya? Ya, oke. Akan Bapak ambil lagi ya soalnya, dan akan Bapak koreksi untuk menentukan kalian masuk pada kelompok berapa. Oke. Cukup ya. Oke. Ya, alhamdulillah ya. Hasilnya cukup memuaskan. Oke, Bapak sudah mendapatkan kalian pada kelompok berapa. Baik, akan Bapak bacakan. Di sebelah kanan Bapak ini adalah kelompok 1 ya, ulangi. Sedangkan di samping kiri ini adalah kelompok 2 dan di tengah adalah kelompok 3. Dan untuk posisi kelompok 1 yang pertama itu adalah Ayu Safira, yang kedua adalah Indah, yang ketiga adalah Repan, yang keempat adalah Afridita, dan yang kelima adalah Cijen. Ya, jadi nanti yang namanya tidak disebutkan mohon berganti duduk, bergeser di situ ya. Oke. Sedangkan untuk kelompok 2-nya, yang pertama Alsila, M. Luki Barisang, Ginadia, terus Fitri dan Nita. Oke, ada? Nah, ada 2 orang ya. Nah, sisanya adalah kelompok 3. Yang pertama itu adalah Desta, ya kan? Terus siapa? Firda, Adela, dan Rizka. Ya. Nah, itu kelompok sudah Bapak bentuk ya. Selanjutnya Bapak akan menampilkan video tentang materi kita. Kalian perhatikan di depan ya. Materi tentang peran lembaga sosial dalam pemanfaatannya pada sumber daya alam dan sumber daya manusia. Perhatikan ya. Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial kelas 8 kurikulum merdeka dengan submateri peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Sebelum kita memulai pembelajarannya, marilah bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai belajarnya. Tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu diharapkan peserta didik dapat menganalisis peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan
akan dipelajari yaitu apa yang dimaksud dengan lembaga sosial, bagaimana peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam, bagaimana peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya manusia. Perhatikan gambar berikut ini. Berikut ini merupakan seseorang yang mengendarai motor ya. Pertanyaannya, mengapa motor dapat bergerak? Tentu saja karena adanya komponen seperti kemudi, roda, minyak, rantai, rem, mesin penggerak, dan komponen lainnya yang banyak jumlahnya. Kita dapat menebak hal yang akan terjadi jika salah satu komponen tersebut tidak ada. Contohnya, bila tidak ada rem, bagaimana laju kendaraan bermotor tersebut? Pastinya dapat menyebabkan kecelakaan, bukan? Hal demikian juga terjadi dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai komponen yang jumlahnya sangat banyak. Apabila komponen tersebut tidak berjalan sesuai fungsinya, masyarakat akan mengalami ketidakstabilan. Bagian-bagian yang mendukung kelangsungan hidup masyarakat disebut sebagai lembaga sosial. Setiap lembaga sosial terdiri dari berbagai aturan atau tata cara kehidupan yang berfungsi untuk menjalankan sistem sosial masyarakat dan mencapai keteraturan sosial. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan lembaga sosial? Ini adalah yang pertama yang akan kita bahas ya. Di samping kiri ini terdapat gambar dari berbagai lembaga sosial. Ada Bank Indonesia, ada rumah sakit, sekolah dasar, dan juga pasar. Dari 4 gambar tersebut, apa yang kalian perhatikan pada gambar keempat ini? Apakah kalian pernah ke tempat tersebut? Atau apa yang kalian lakukan ketika berada di tempat tersebut? Dan bagaimana kegiatan yang ada di tempat tersebut? Mari kita cari tahu apa sih itu lembaga sosial. Untuk mendefinisikan lembaga sosial, kalian dapat mengamati berbagai hal yang ada dalam aturan masyarakat. Nah, untuk mengidentifikasikan, silakan kerjakan lembar aktivitas 11 aktivitas individu ini ya. Setelah mengerjakan lembar aktivitas 11 atau aktivitas individu ini, tentunya berdasarkan tabel identifikasi berikut ini, kalian dapat menjawab beberapa hal. Yang pertama, mengapa perlu aturan di masyarakat? Yang kedua, mengapa harus mematuhi aturan? Dan yang ketiga, bagaimana kalau tidak mematuhi aturan? Dari pertanyaan-pertanyaan ini, pastinya sudah dapat dijawab dan dapat disimpulkan bahwa manusia hidup penuh keterikatan dengan manusia lain karena manusia memiliki kodrat saling membutuhkan. Nah, dengan begitu kalian telah menemukan contoh dari lembaga sosial. Jadi, lembaga sosial merupakan seperangkat aturan atau sistem norma yang memiliki tujuan untuk mengatur tindakan-tindakan maupun kegiatan anggota masyarakat dalam kehidupan dan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Lembaga sosial terbentuk berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama yang dianggap penting dalam hidup masyarakat sebagai makhluk sosial yang tidak mampu untuk hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan sehingga timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Norma merupakan aturan atau kaidah yang menjadi pedoman yang baku. Norma akan memberitahu kalau perilaku kita itu benar atau salah. Agar hubungan antara manusia di dalam masyarakat terlaksana sebagaimana yang diharapkan, maka diciptakanlah norma-norma yang mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda. Terdapat norma. Oke, baik. Itu tadi ya video sekilas mengenai materi kita ya. Kira-kira paham kan? Paham.
tentang videonya tadi itu adalah tentang materi kita peranan dari lembaga sosial terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia. Baik, untuk memperjelas lagi akan Bapak jelaskan melalui layar di depan ya. Akan Bapak jelaskan materi kita tentang peranan dari lembaga sosial terhadap sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Jadi materi kita ini tentang peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya ya. Nah, selanjutnya di situ apa itu lembaga sosial? Lembaga sosial itu adalah sistem atau norma dan aturan yang mengatur perilaku masyarakat untuk memenuhi kehidupan bersama. Ya, itu adalah pengertian dari lembaga sosial, yaitu sebuah norma atau aturan yang berlaku pada masyarakat. Nah, di sini peran lembaga sosial yang pertama itu menjaga keteraturan sosial. Ya, jadi yang pertama itu menjaga keamanan supaya tidak terjadi keributan, ya kan? Nah, yang kedua itu mengatur pemanfaatan sumber daya. Tadi sumber daya itu ada dua tadi ya, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Jadi dengan adanya lembaga ini akan diatur cara pemanfaatannya agar tidak terjadi kekacauan tadi ya. Nah, yang ketiga mengembangkan potensi manusia. Nah, kalau masuk mengembangkan potensi manusia itu berhubungan dengan sumber daya manusia. Jadi potensi-potensi pada manusia akan diatur oleh lembaga sosial. Contohnya tadi adalah umpamanya lembaga pendidikan, ya kan? Itu untuk anak-anak menimba ilmu. Nah, itu contohnya ya. Kita lanjutkan. Jenis dan fungsi lembaga sosial. Di mana jenis-jenisnya tadi yang pertama itu lembaga keluarga, lembaga pendidikan, ekonomi, agama dan politik. Kita lihat fungsi utamanya itu pada lembaga keluarga yaitu sebagai sosialisasi atau pendidikan dasar. Jadi dari kalian itu lahir akan diajarkan oleh orang tua kita, yaitu umpamanya mulai dari cara berjalan, ya kan? Terus sudah itu umpamanya berbicara, ya kan? Terus apalagi umpamanya bersalaman pada orang tua, ya. Nah, yang contohnya pada sumber daya alam itu mengajarkan pemanfaatan sumber daya alam bijak di rumah. Seperti tadi apa itu? Memanfaatkan air, ya kan? Agar tidak berlebihan, ya, keran air. Nah, yang kedua lembaga pendidikan, yaitu dia meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, ya. Contohnya itu mengajarkan teknologi pengolahan hasil pertanian. Nah, itu adalah fungsi utama dari adanya lembaga pendidikan dan juga contohnya untuk sumber daya alam dan sumber daya manusia, mengajarkan teknologi pengolahan hasil pertanian. Nah, yang ketiga adalah lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi yang pertama fungsinya itu mengatur produksi distribusi, ya kan? Terus untuk contoh perannya dalam sumber daya itu mengelola usaha berbasis sumber daya alam, pertanian dan perikanan. Nah, yang keempatnya adalah yang kelima ya, yaitu agama. Fungsinya menanamkan nilai moral dan etika, ya. Terus contohnya atau perannya dalam sumber daya itu mengajarkan kepedulian lingkungan. Seperti yang Bapak sebutkan tadi ya, bahwa itu kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Jadi pada agama diajarkan bahwa kebersihan itu sangat penting karena itu merupakan iman, sebagian daripada iman kita. Untuk pembangunan berkelanjutan, yaitu materi kita. Mudah-mudahan kalian pahami ya. Nah, untuk lebih memperjelas materi kita, ya, akan Bapak bagikan LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik. Nanti kalian mengerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah Bapak bentuk tadi. Jadi setiap kelompok cukup kerjakan satu yang diketuai adalah ketuanya masing-masing.
masing. Nanti Bapak apa tadi? Bapak kumpulkan ya. Tuh. Silakan dipahami dulu ya. Dipahaminya LKPD-nya, lembaga kerja peserta didiknya ya. Bapak kasih waktu 10 menit. Nanti setelah itu kita akan membentuk mempresentasikan hasil dari LKPD-nya tadi. Ya. Silakan yang soalnya kurang paham boleh ditanyakan. Jadi Bapak ulangi lagi, setelah LKPD-nya ini kalian kerjakan, kalian akan mempresentasikan berdasarkan kelompoknya masing-masing, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Kira-kira ada ditanyakan? Kurang paham soalnya boleh ditanyakan. Lima menit lagi. Oke, tanya ya, pertanyaan? Paham? Soalnya itu ada 3 ya. Oke, waktunya habis, disimpan dulu karena kita akan langsung ke sesi diskusi ya. Sesi diskusi, silakan nanti mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan materinya. Kelompok lain tolong disimak dan siapkan untuk bertanya ya. Waktu kalian untuk berdiskusi itu selama 25 menit. Tolong yang lain ditanggapi. Oke ya? Siap kelompok 1? Iya. Siapa yang akan membacakannya? Ketua ya? Ketuanya? Ya, silakan ketua, yang lain tolong didengarkan. Kita mulai ya? Oke, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, itu tadi materi dari kelompok 1 tentang lembaga keluarga dan lembaga agama ya. Bisa dipahami yang lain, kelompok lain? Oke. Kira-kira mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 1?
Silakan, mungkin mulai dari kelompok 2 ya. Sudah ada? Sudah ada pertanyaan kelompok 2? Untuk kelompok 1 bisa dipahami? Saya, sudah ada pertanyaan? Siapa yang mau mewakili? Kelompok 1 tolong dicatat apa pertanyaannya? Ada? Persiapannya? Oke ya. Tolong dicatat siapa yang mewakili nanti. Pertanyaan untuk kelompok 1 dari kelompok 2. Sudah dicatat? Pertanyaannya dari tadi? Apa? Diulangi lagi lebih jelas. Apa peranan? Apa peranan lembaga untuk membentuk karakter anak? Nah, tolong dicatat nanti dicari dulu ya. Mungkin kelompok 3 ada pertanyaan untuk kelompok 1? Siapa ketuanya? Ada? Silakan dibacakan. Tolong catat lagi ya. Oke. Nah yang tadi silakan dicari jawabannya nanti langsung di ini. Nah, silakan catat ya yang lain kelompok 1. Oke. Apa hubungan antara lembaga keluarga dan lembaga agama dalam membentuk moralitas individu? Apa hubungan antara lembaga keluarga dan lembaga agama terhadap dalam membentuk moralitas individu? Oke, waktu kalian 5 menit ya. Silakan nanti kalau kalian sudah siap nanti angkat tangan untuk menjawab. Siapa nanti dipilih, yang lain disimak ya yang bertanya, ditanggapi. Apakah umpamanya sudah cukup atau kurang jelas, boleh ditanyakan. Apa? Cukup ya 5 menit kelompok 1. Sudah dapat keke? Pertanyaan pertama ya. Siapa yang mau mewakili? Siapa? Oke. Oke. Disimak ya kelompok 2. Pertanyaan kelompok 2 akan dijawab oleh Akilita. Tolong ditanggapi. Oke ya. Suaranya agak dikencangkan sedikit. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tadi. Jawabannya, lembaga keluarga berperan penting dalam membantu anak melalui pendidikan moral, nilai-nilai, dan norma-norma yang diterapkan dalam hidup. Apa sudah jelas? Tolong diulangi sekali lagi agak berbeda soalnya. Apa tadi? Lembaga keluarga berperan penting dalam membentuk karakter anak melalui pendidikan moral, nilai-nilai, dan norma-norma yang diterapkan dalam hidup. Oke ya, jadi itulah tujuan dari lembaga keluarga. Jadi sangat penting sekali untuk membentuk moralitas anak ya. Yang kelompok 3 sudah siap juga ada. Siapa yang mewakili? Siapa? Indah. Oh ya, Indah, silakan. Kelompok 3. Bisa diulangi tadi pertanyaannya tadi mungkin lupa. Kelompok 3 pertanyaan tadi. Apa hubungan antara lembaga keluarga dan lembaga agama dalam membentuk moralitas individu? Moralitas individu.
ya tentang peranan dan juga lembaga sosial. Oke, bagaimana, sudah capek? Belum? Belum ya? Nah, untuk lebih semangat lagi, bagaimana kita ke ice breaking dulu? Semangat ya? Semangat? Oke, silakan maju ke depan lagi, kita ice breaking. Ya. Duduk posisinya, kalau tadi tegak, sekarang duduk. Berpasangan ya. Oke. Dulunya adalah boom, snack. Oke, snacknya adalah roti. Lumayan ya. Oke, sebelah situ. Oke. Ini masih temanya konsentrasi dan fokus. Siapa yang cepat itu yang dapat, ya kan? Oke. Dan jangan lupa dengarkan aba-aba yang Bapak sampaikan. Bapak ulangi ya dulunya. Kalau kata Bapak tadi bilang loh, tepuk tangan ya kan? Kalau Bapak kata Bapak boom, iya genggam tangannya. Kalau Bapak bilang snack, iya. Bagaimana? Siap? Kita tes dulu. Oke, Cijen siap? Tes dulu ya. Tes. Go. Boom. Boom. Clap. Boom. Boom. Clap. 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 Boom. 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 Snack. Balikkan lagi baru tes ya. Jadi kita seperti lah. Oke. Siap? Nah, ini baru yang sebenarnya. Siap ya? Oke, konsentrasi. Oke, kita mulai ya. Dengarkan aba-aba. Clap. 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 Boom. Clap. Boom. Clap. 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 Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Boom. Snack. Oke. Semoga mulai sedikit kalau lebih semangat. Silakan kembali lagi. Selamat bagi yang mendapatkan snack ya. Yang lain coba lagi. Bagaimana? Akan lagi dengan press ya? Lebih fresh, akan tidak tegang, dan juga lebih semangat. Nah, selanjutnya Bapak akan kumpulkan LKPD yang Bapak tadi bagikan. Mana tadi? Kelompok ini? Ini ya, LKPD tadi. Oke. Kelompok 3, mana kelompok 3 LKPD-nya? Ya. Kelompok 1. Terima kasih. Sekarang kita akan melihat kesimpulan dari materi kita. Ya, materi yang sudah Bapak jelaskan tadi, kira-kira apa kesimpulannya yang bisa kita ambil? Ya, siap? Mungkin dari kalian akan memberikan usul, ya, tentang peranan dari lembaga sosial terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia. Di antara kalian sudah ada kira-kira bisa menyimpulkan? Silakan. Oh iya, ayo silakan ayo. Setiap lembaga sosial seperti lembaga keluarga, dan pemerintahan memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya manusia dan sumber daya. Iya, setiap lembaga sosial seperti keluarga, pendidikan, ekonomi, dan pemerintah memiliki peran penting, ya, sangat penting dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia. Itu kesimpulan dari Ayu. Terima kasih Ayu. Selanjutnya masih ada? Oh ya, Desta, silakan. Kesimpulannya, tambah lembaga sosial pemanfaatan sumber daya akan kacau, menimbulkan konflik dan merusak lingkungan.
tanpa adanya lembaga sosial akan mengakibatkan sumber daya alam kacau, menimbulkan konflik dan juga merusak lingkungan. Itu juga boleh. Terima kasih Desta. Ya, jadi itulah peranan dari lembaga sosial dari teman kalian. Akan Bapak tambah yang pertama itu lagi ya. Setiap kolaborasi antar lembaga sosial itu sangat diperlukan, ya, sangat diperlukan agar pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia itu berjalan optimal. Kolaborasi kerjasama, karena lembaga sosial itu ada berapa tadi? Ada 6 ya, 5. Yang pertama adalah keluarga, terus pendidikan, ekonomi, agama. Nah, yang lembaga sosial yang 5 ini, lembaga sosial yang 5 ini ya akan bekerja sama ya agar supaya terciptanya pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia berjalan optimal, berjalan dengan yang sebenarnya. Itu yang ketiga. Selanjutnya apa itu? Kesimpulan yang ketiga, keempat ya. Yang keempat itu lembaga sosial itu merupakan norma dan juga aturan. Bayangkan kalau umpamanya tidak ada aturan, tidak ada norma, akan mengakibatkan kekacauan. Nah, itu kira-kira ya kesimpulan dari materi kita. Nah, selanjutnya akan Bapak kasih kalian PR atau pekerjaan rumah untuk kalian belajar di rumah ya. Jangan lupa minggu depan dikumpulkan. Ini tugasnya secara individu ya, membentuk soal pilihan ganda. Tidak banyak ya, tapi mengerjakannya tetap individu. Jadi ini dikumpulkan minggu depan kayaknya ya. Oke, satu-satu. Ini tiga. Kelompok 3 ya. Ini soalnya berbentuk pilihan ganda. Jangan kerjasama, kerjakan di rumah, pekerjaan di rumah. Oke ya, itu adalah soal ataupun PR kalian di rumah. Nanti kumpulkan minggu depan ya. Nah, selanjutnya untuk pertemuan minggu depan juga kita akan membahas tentang kondisi geografis dan interaksi dengan bangsa asing. Tolong dibuka halaman bukunya ya. Halaman 55 ya, buku paketnya tolong dibuka. Itu tentang kondisi geografis dan interaksi dengan bangsa lain. Itu materi kita selanjutnya ya. Tolong dibaca-baca agar lebih dipahami ya. Nah, sekarang ya, setelah kita Bapak menjelaskan materi ya kan, Bapak ingin tahu bagaimana apa itu pengalaman, apa itu pendapat kalian tentang materi yang Bapak sampaikan dengan cara mengangkat emoji ya kan. Akan Bapak kasih kepada ya kan. Silakan kelompok 1 itu memilih emojinya sesuai dengan hati kalian ya. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar atau memahami materi yang Bapak sampaikan? Sudah? Ambil satu-satu saja untuk sebanyak-banyak. Oke, sudah ya? Oke, nanti diangkat bersama-sama. Itu berdasarkan perasaan kalian ya. Nah, kelompok 3 silakan dipilih untuk emoji kalian. Apakah kalian itu kurang paham ya kan? Tunjukkan melalui emoji. Sudah? Satu-satu? Oke. Jangan lupa nanti pakai ekspresi
baik wajah maupun badan. Ya, silakan dipilih sila emojinya. Nah, oke ya. Sudah dapat semuanya? Sudah siap ditampilkan atau diangkat ya? Pertanyaannya itu bagaimana perasaan kalian setelah belajar atau mempelajari materi yang Bapak sampaikan? Oke, siap? Hitungan ketiga ya. Diangkat. 1, 2, 3. Oke, senyum, cinta love, iya, oke, di sana, iya, sama, oke. Nah, ini senyum, oke. Terima kasih. Intinya kalian memahami dan juga kalian press ya. Maksudnya kalian itu enjoy, tidak tegang ya. Oke, terima kasih. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini ya kan, siapa yang ingin memimpin doa penutup? Oh ya, Desta, silakan ya, kita berdoa dulu sebelum nanti kita pulang. Oke, silakan Desta untuk memimpin doa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa secara bersama-sama. Baik, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bisa diterima dengan baik. Dan juga tidak lupa Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian kalian ya. Semoga untuk minggu depan lebih semangat lagi ya, tidak bosan untuk mendapatkan materi selanjutnya. Baik, Bapak tutup dengan wabillahi